A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Yuhatal iman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini masih bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga sahabat, para pengikutnya akhir zaman, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita diberikan syafaat, pertolongan serta diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang rahmati Allah, judul kajian kita pada pagi hari ini adalah menyikapi naik dan turunnya keimanan. Sebelum kita membahas ke sana, saya ingin memberikan sedikit penguatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu ini merupakan kewajiban yang harus senantiasa dilakukan sebagai seorang muslim, apalagi orang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meringankan langkah kakinya, memudahkan jalannya, yang tadinya berat mau menuju kemari, ya, karena ada teman ngajak main futsal, teman ngajak jalan-jalan, tapi antum semua memudahkan langkah kakinya untuk menuju kemari dalam rangka untuk menuntut ilmu, untuk mencari kebaikan, maka kata Rasulullah, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan kelak jalannya menuju surga. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Maka mari sama-sama kita perkuat dengan hadis ini untuk terus menerus sampai akhir hayat kita. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia. Utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang kubur, jadi tak ada batasan usia. Maka kita yang masih muda-muda terus bersemangat, karena Allah mencintai seorang pemuda yang senantiasa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ada gejala atau gejolak-gejolak hawa nafsunya yang bisa ia kendalikan, sehingga ia terus untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih cinta kepada pemuda yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai penguatan buat kita untuk terus-menerus thalabul ilmi. Jangan sampai ada rasa malas, karena pasti ada malas. Maka berkaitan dengan materi ini, bagaimana kita akan menyikapi keimanan kita, kadang naik dan kadang turun itu.
Ya, al-imanu yazidu wa la yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang juga turun. Nah, ini sudah menjadi sunnatullah. Lalu pertanyaan buat kita bersama, apa rasanya iman itu? Sebelum itu, iman itu apa dulu? Ayo, iman itu apa? Kalau bahasanya percaya. Apakah hanya percaya saja? Kalau percaya saja, inilah yang kadang-kadang kita salah pemahaman. Iman itu percaya, Ustaz. Percaya kepada Allah. Dengan jin berarti kita juga beriman. Artinya mengimani jin. Ya. Nah, iman itu bukan hanya sekedar percaya. Maka iman itu ada 3. Ya. Yang pertama tasdiqu biqalbi. Dibenarkan dengan hati. Yang pertama sekali iman itu adalah kita benarkan dengan hati kita. Kemudian yang kedua adalah takrirul bilisan. Dia diucapkan, ada pengucapan. Ya. Ada diikrarkan keimanan itu kepada Allah. Ya Allah, kami beriman kepadamu, diucapkan. Dan yang ketiga adalah wa a'malul bil jawarih. Ya. Iman itu mesti pembuktian. Tidak cukup kita membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, tidak cukup. Maka dia ada namanya pembuktian. Pembuktian keimanan kepada Allah itu seperti apa? Nah, tentunya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ya. Yang tentu jangan sampai dia terkotori dengan virus kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada di antara kita mengaku beriman kepada Allah tapi dengan bangsa jin masih takut, berarti belum iman kita. Contoh, ya, kita sendirian, lampu mati, hari hujan, petir, kayak tadi malam hujan lebat, sendirian kita di kamar. Ya. Lalu kita mau kamar mandi, mau ke WC, apalagi WC-nya di luar rumah, takut, minta teman, ditanya sama orang, ditanya sama kawanin yuk kamar mandi. Ngapa? Takut sama jin. Nah, berarti iman kita belum sempurna. Nah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu. Yang pertama itu disebut Allah, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Maka esensi di sana adalah kita menyembah itu pembuktian iman kita dengan minta pertolongan kepada Allah. Contoh lagi misalnya, kita berjalan di tengah hutan, atau misalnya naik mobil mau jalan-jalan, mau safar ke Jakarta misalnya. Nah, di tengah perjalanan, di tengah hutan, sebagian sakit perut atau berapa orang sakit perut, mau pipis misalnya, ya, tidak tahan lagi mau pipis atau mau buang air di tengah hutan. Lalu dia minta berhenti sebentar, keluar. Lalu dia cari semak-semak. Dia berjalan di sana. Lalu karena takut dia ucapkan seperti ini, nenek datuk numpang kencing ya. Nah, nenek datuk menunggu sini, kami tak ganggu dak, cuma numpang buang air beh. Boleh tak gitu? Nah, ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Jin ayat 6. Ada sebagian manusia itu dia meminta pertolongan kepada bangsa jin. Ini kadang-kadang tradisi seperti itu kan, kita diajarkan kalau melewat suatu itu permisi dulu. Nah, ini mesti kita luruskan bersama. Watal iman rahmati Allah. Jangan sampai keimanan kita itu terkotori, ya, oleh hal-hal yang berbau kesyirikan. Maka Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, ya. Nah, ini mesti diluruskan buat kita bersama. Jadi keimanan itu adalah dibenarkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan, dengan amal-amal ketaatan kepada Allah. Dan dia mesti butuh pembuktian iman itu. Tidak cukup dia mengaku beriman saja. Kita lihat para sahabat terdahulu,
Iman mereka diuji dengan macam-macam ujian, ya kan? Tidak cukup dengan mengaku beriman saja. Bagaimana sahabat Bilal bin Rabah dihimpit pakai batu agar dia keluar dari keimanannya, tapi dia tetap keimanannya. Ya. Bagaimana sahabat-sahabat yang lain disiksa, tapi mereka tetap beriman kepada Allah SWT. Ya, itulah bukti keimanan sesungguhnya. Kita hari ini enak beribadah, tidak ada gangguan, ya kan? Saudara kita di Palestina, mereka beribadah di antara dentuman bom. Ya, makanya kita bersyukur di Indonesia ini beribadah enak, tidur nyenyak, makan enak, ya kan? Itu salah satu nikmat yang mesti kita syukuri. Kenapa? Karena iman kita belum teruji. Allah tahu keadaan iman kita ini. Kalau kita mungkin diuji seperti itu, mungkin tidak sanggup kita. Betul tidak? Nah, makanya beruntunglah kita tinggal di Indonesia ini. Ya, hidup tenang, nyaman, beribadah enak, tidak ada yang mengganggu. Ya. Nah, kembali kepada materi kita. Lalu apa rasanya iman ketika dia naik? Ya. Ketika dia naik, tentu yang pertama akan kita rasakan itu kelezatannya. Kelezatan iman. Hidup tenang, ya. Ketika iman naik itu hidup tenang kan? Tenang, nyaman. Ya. Kemudian dada lapang. Ya. Kemudian mata juga terasa sejuk memandang. Ini ketika iman lagi naik nih ya. Rasanya seperti itu. Kemudian pikiran kita jernih, tidak ada pikiran-pikiran jelek, pikiran kotor, ya. Kemudian kata-kata yang keluar dari mulut pun kata-kata yang baik, ya. Kalimat thayyibah yang keluar, kalimat zikir. Kemudian kita penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ibadah itu juga terasa ringan. Nah, ini ketika iman lagi naik. Rasanya seperti itu kan? Ketika iman tuh, kita semua pernah merasakan demikian. Ya, ketika iman tuh lagi enak-enaknya itu ibadah tuh luar biasa, mudah, ringan betul. Ya. Nah, lalu sebaliknya bagaimana ketika rasanya iman itu turun? Ya. Yang pertama barangkali, ya, karena iman itu turun karena penjagaan yang tidak optimal. Ya. Yang kedua, karena gerusan kemaksiatan yang kita lakukan setiap hari, ya, yang kita jumpai, ya, apalagi sekarang zaman penuh fitnah, ya, depan belakang kiri kanan maksiat, fitnah, ya, naik motor misalnya, nah, tidak kita tengok depan kita maksiat itu, ya kan? Nah, kiri kanan maksiat, ya. Nah, kadang-kadang ini yang membuat iman itu turun, ya. Maka al-imanu yazidu wa la yanqus, yazidu bit-tha'ah. Iman itu naik karena ketaatan kepada Allah, ya, wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu turun kenapa? Karena kemaksiatan yang dilakukan. Nah, maka bagi kita, ya, ikhwas sekalian rahmati Allah, penting sekali untuk terus menjaga iman ini, ya. Jadi itu rasanya iman ketika naik dan turun. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi jiwa ketika iman dalam kondisi turun atau putur? Nah, jiwa kita ketika dalam keadaan putur atau lemah itu, ya. Yang pertama, hidupnya penuh dengan ketegangan. Yang kedua, dadanya terasa sempit. Yang selanjutnya, penuh dengan iri dengki di hati, ya. Penuh dengan iri dengki. Kemudian mata ini memandang liar kemana, kesana kemana, mencari kesalahan orang, mencari keburukan orang, ya. Ini kondisi jiwa dalam kondisi yang putur atau yang turun. Kemudian kata-katanya juga tidak terkendali, ya. Kemudian ibadah terasa berat, berjamaah pun terasa berat, ya. Kemudian penuh kekhawatiran terhadap dunia. Bagaimana besok rezeki saya? Nah, ya. Ini kondisi seperti ini adalah kondisi jiwa yang sedang turun, takut kehilangan rezeki. Padahal rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu posisi manusia itu seperti apa? Yang ini mesti kita pahami, ya. Manusia atau kita ini, ya. Kita itu hidup atau diciptakan oleh Allah di antara dua sifat. Yang pertama sifat malaikat, yang kedua sifat syaitan. Itu manusia. Jadi manusia itu diciptakan Allah di antara sifatnya malaikat dan sifatnya iblis, ya. Artinya, ya, kita ini tidak selamanya taat kepada Allah SWT. Betul. Ada kalanya kita begitu taat kepada Allah SWT, dan ada kalanya, ya, kita pun bisa berbuat kemaksiatan atau berbuat salah seperti syaitan, ya. Ya, itulah manusia. Maka manusia itu dia bisa lebih mulia daripada malaikat dan bisa lebih hina daripada binatang. Maka kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Kata Allah, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka yang pertama, mereka punya hati tapi tak mau memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya pendengaran tetapi tak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya penglihatan, tidak mau melihat kebesaran-kebesaran Allah. Mereka inilah seperti binatang ternak, kata Allah. Balhum adal, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Jadi ketika manusia dia tidak bisa menggunakan hatinya, pikirannya, akalnya, maka dia lebih rendah daripada binatang. Maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak Adam, ya. Bahkan sebelumnya Nabi Adam juga manusia yang paling mulia di surga. Kenapa? Seluruh makhluk disuruh Allah untuk bersujud kepadanya, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Tsumma radadnahu, kemudian kami campakkan ke mereka ke tempat yang paling hina, ya. Illal ladzina amanu, nah, kecuali orang-orang yang beriman. Tadi beriman saja tidak cukup, harus dibuktikan. Wa amilus sholihat, ada pembuktian dengan amal-amal soleh. Banyak orang aku beriman tapi dia sholat malas, betul. Banyak dia ngaku beriman kepada Allah, KTP Islam, tapi sholat tidak bisa, puasa tidak mau, berzakat apalagi, ya. Nah ini saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syam ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Nah, itu ada di hati manusia. Maka kita itu, ya, saya sampaikan kembali, bisa lebih hebat dari malaikat, bisa juga lebih hina daripada binatang. Kalau setan jelasnya dia ingkar selamanya sampai hari kiamat. Tapi kalau manusia, kalau malaikat jelas dia taat terus. Kalau perintah Allah sujud, ya sujud aja. Nah, tapi manusia tidak, dia punya keduanya, ya. Nah, disitulah letak manusia itu, ya. Posisinya. Nah, bagaimana dalil tentang turunnya dan naiknya iman di dalam surat Ali Imran ayat 173, ya.
alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia yang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik penolong. Ini kembali saya sampaikan tadi sebelumnya. Jadi ketika ada persoalan hidup di dunia, jangan larinya ke orang pintar, jangan larinya ke dukun. Ya, hari ini banyak, ya, khususnya di kita di Indonesia ini. Indonesia ini ibadahnya rajin, tapi ngedukun juga rajin, ke paranormal juga rajin. Hilang barang larinya ke paranormal. Ada masalah larinya ke dukun, ke orang pintar. Kalau datang ke orang pintar, berarti yang datang tuh orang bodoh, ya kan? Nah ini mau lihat di sebuah negeri itu atau di sebuah provinsi itu, apakah dia betul-betul beriman kepada Allah? Lihat para dukunnya, paranormalnya. Kalau paranormalnya kayo-kayo, nah berarti banyaklah kesirikan di sana. Di Indonesia banyak tak dukunnya kayak kayu tak? Banyak, ya kan? Bahkan jadi selebritis kan? Nah ini jadi PR buat kita. Karena memang di Indonesia itu suka seperti itu, menyukai hal-hal mistis, mistis. Bahkan sekarang dijadikan konten. Ya, macam-macam. Ya. Hati-hati juga dengan uskun. Tahu uskun? Wah, Ustaz dukun. Ya, hati-hati. Banyak tuh di medsos. Ya. Ada kayak gini, melanting gitu ya. Nah, itu makanya kita jangan sampai tertipu. Ya, Rasulullah mengatakan, man ata'arrafan, siapa yang mendatangi orang pintar, fasa'alahu fasaddaqahu fala tuqbalu salatan arba'ina yauman. Dia tanya, dia benarkan ucapannya, paranormal itu atau orang pintar itu, tidak diterima salatnya 40 hari. Itu sekali datang. Coba kalau seminggu dia datang. Nah, dia datang seminggu saja, kalilah 7 kali 4, 280 hari tidak diterima salat. Artinya hampir setahun sia-sia melakukan ibadah kepada Allah SWT. Maka saudara yang dirahmati Allah, perkuat keyakinan kita kepada Allah SWT. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Nah selanjutnya ikhwah yang dirahmati Allah, satu ketika Khalifah Ar-Rasyid, ya, Umar bin Khattab, ya, rahimahullah, beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, ya, marilah kita menambah keimanan kita. Lalu sahabat Abu Darda, ya, berkata, ya, al-imanu yazidu wa la yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka pada ulama ahlus sunnah menjadikan ayat ini sebagai dasar tambahan dan pengurangan iman, sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Sufyan, ya, bin Uyainah, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Maka beliau menjawab, tidakkah kalian mendengar firman Allah, fazaduhum imanan? Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Dan firman Allah lagi, wazidnahum huda, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Dan beberapa ayat lainnya ada yang bertanya, bagaimana iman bisa dikatakan berkurang? Maka beliau menjawab, jika sesuatu bisa bertambah, pasti ia juga bisa berkurang. Nah,
Jadi iman seperti itu. Jadi dia bisa bertambah, bisa juga berkurang. Ternyata sahabat Nabi juga pernah mengalami namanya imannya kurang. Ya. Sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Jadi Hanzalah, ya, dalam sebuah hadis ya menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang. Ya. Yang artinya saja, karena kalau baca hadisnya panjangnya. Ya. Artinya seperti ini. Dari Hanzalah, ya, bahwa beliau adalah salah satu juru tulis Rasulullah. Dia berkata, Abu Bakar pernah menemuiku, lalu berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Aku menjawab, Hanzalah ini menjawab, ya, Hanzalah kini telah menjadi munafik. Nah, Abu Bakar berkata lagi, subhanallah, apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Ya. Maka Hanzalah menjawab, ya, kami, ya, Hanzalah ini berkata, jika berada di sisi Rasulullah, kami teringat dengan neraka, ya, dan surga, sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Itu ketika kami dekat Rasulullah, kata Hanzalah ini. Namun ketika kami keluar dari majelis Rasul dan kami kembali bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai urusan kami pun jadi lupa dan lalai. Ya. Abu Bakar pun menjawab, kami pun begitu wahai Hanzalah. Nah, ternyata sama. Jadi ketika dalam majelis itu, majelis Rasulullah, teringat bagaimana siksa neraka seolah-olah di depan mata, dan surga pun demikian. Maka sahabat bertambah keimanannya kepada Allah. Ya. Kemudian aku dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan surga, sampai-sampai seolah surga dan neraka itu benar-benar nyata di depan kami. Namun jika kami meninggalkan majelismu, maka kami tersibukkan dengan istri, anak, dan pekerjaan kami, sehingga kami pun banyak lupa dengan hal yang demikian. Maka Rasulullah menjawab, demi Rabb, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau continue terus menerus dan beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur, ya, dan di jalan kalian. Namun Hanzalah lakukan sesaat demi sesaat. Nah, perintah Rasul tadi, ya, dia lakukan secara perlahan-lahan. Artinya, ya, kita dianjurkan, ya, untuk terus berada dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena dalam majelis inilah kita akan diingatkan terus. Minimal seminggu sekali, atau kalau ada pengajian ikuti. Ya. Kenapa? Karena disitulah bentuk pengingatan kita, ya, mengingatkan diri kita. Mungkin selama ini kita sibuk dengan dunia, urusan-urusan dunia, pekerjaan, sibuk dengan anak, sibuk dengan istri. Bagi yang belum nikah, nanti dulu ya, belajar dulu. Ya, disibukkan itu. Nah, kadang-kadang juga kita itu melihat ustadznya, melihat yang menyampaikan. Nah, ini yang kadang-kadang jadi problem buat kita. Kalau ustadz yang ini menyampaikan, wah, mantap nih. Apalagi ustadz di Jakarta misalnya datang, wah, rame itu. Ya. Tapi kalau ustadz dari Jambi misalnya, ya, padahal yang disampaikannya itu sama saja, mengajak mendekatkan diri kepada Allah, mengajak beriman kepada Allah, sama yang disampaikan. Nah, ini yang mesti diluruskan. Maka luruskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu itu. Jangan sampai melihat yang disampaikan, melihat yang menyampaikan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya, kebaikan itu dari siapapun bisa diambil. Ya, hatta orang kafir, kalau dia bicara kebaikan, kalau itu bermanfaat pun kita ambil. Contoh ilmu teknologi, kebaikan buat kita misalnya, ambil tak? Kita contoh tak? HP misalnya,
Yang buat itu orang Islam bukan? Bukan. Tapi kita ambil kan? Ambilnya apa? Manfaatnya. Betul? Iya kan? Bukan mengikuti mereka, agama mereka, tidak. Tapi selagi itu kebaikan-kebaikan buat kita, diambil. Hatta pemabuk, dia mengingatkan kita, bertakwalah kepada Allah dalam keadaan mabuk itu. Kita ambil saja, kita iakan. Tidak boleh kita remehkan. Ketika kita meremehkan itu, disitulah penyakit kesombongan menghinggapi diri kita. Kesombongan itu seperti apa? Kesombongan itu kata Nabi ada dua. Yang pertama batarul haq, menolak kebenaran. Siapapun yang sampai kebenaran, kalau itu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tolak itu sebuah kesombongan. Hati-hati kita. Sampai anak kecil, santri kita misalnya mengingatkan kita salah, lalu kita remehkan, padahal dia ucapkan itu adalah kebenaran, lalu kita remehkan, sombong kita. Yang kedua, waquntun nas, meremehkan orang lain. Nah, inilah bentuk kesombongan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dalam hadisnya yang lain mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin kibrin. Tak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau itu sebesar biji zarrah. Nah, hati-hati kita. Maka ketika dalam majelis ilmu, teruslah kita memperbaiki diri, teruslah kita bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena tadi aja sahabat saja Hanzalah, Abu Bakar demikian juga. Ketika keluar dari majelis Rasul, mereka pun kembali turun imannya. Artinya kita untuk terus menerus, kata Rasulullah tadi continue perlahan-lahan, sebagaimana dilakukan oleh Hanzalah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam majelis ilmu ini luar biasa sebenarnya. Malaikat menaungi kita. Nama kita ini disebutkan di langit sana. Allah sebut satu persatu nama-nama yang ada di majelis itu. Nah, itu keutamaan dari majelis ilmu ini. Ikhwatul iman rahmati Allah. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana, apa yang menyebabkan berkurangnya iman itu? Nah, ini penting buat kita. Sebab iman itu berkurang itu karena apa? Tentunya yang pertama berasal dari diri kita sendiri, betul? Bukan orang lain, diri kita. Adapun sebab-sebab berkurang iman, ada dari faktor internal dan eksternal. Nah, kita bahas dulu yang di internal kita, yang menyebabkan lemahnya iman kita itu. Yang pertama karena kebodohan, karena kejahilan. Nah, ini adalah sebab terbesar berkurangnya iman. Sebagaimana ilmu adalah sebab terbesar bertambahnya iman. Jadi kebodohan dia penyebab terbesar berkurangnya iman. Kalau ilmu dia penyebab terbesarnya bertambah keimanan. Kebodohan, kenapa kebodohan? Kan tidak mau belajar. Orang bodoh itu dia akan senantiasa mendebat, debat baiknya, debat orang, debatnya tanpa ilmu pula kan. Maka kita itu dianjurkan untuk menjauhi perdebatan. Apa yang berdebat-debat yang masalah agama? Kecuali apalagi masalahnya masalah furu'iyah, masalah cabang yang memang sudah dari dulu sudah ada perbedaannya, betul? Kalau masalah mazhab berbeda biasa. Ngapain kita ada yang pakai kunut, ada tidak? Kan itu biasa saja. Seperti itulah, memang dari dulu sudah seperti itu. Ngapain kita sekarang sok-sokan mau debat-debat? Oh, itu bid'ah, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ngapain kita seperti itu? Karena keragaman kita di Indonesia sudah dari dulu seperti itu. Tidak usah dirusak lagi dengan hal-hal yang sebenarnya bukan substansial, substansi atau yang bersifat ketauhidan. Kalau masalah ibadah silakan saja berbeda. Syaratnya ada rujukan.
Betul, ada contohnya. Silakan saja. Ada yang pakai usolli, ada yang tidak, ya kan? Ada yang azannya 2 kali Jumat, ada yang 1 kali. Silakan saja berbeda. Yang tidak boleh itu adalah saling menyalahkan. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi itu penyebab kebodohan karena tidak mau belajar. Jadi kita semua ya teruslah senantiasa untuk menambah keilmuan kita, karena disitulah letak bertambahnya keimanan. Semakin bertambah ilmu, maka iman pun akan terus bertambah. Yang kedua, penyebab internal kita ya, karena iman itu berkurang atau lemah karena kelalaian. Ya, karena kelalaian kita, sikap berpaling dari kebenaran ya, dan lupa kepada Allah SWT. Kita ini saudaraku rahmati Allah, tidak jaminan terus beriman kepada Allah. Tidak ada jaminan. Ada tidak kita bisa menjamin hari ini sampai kedepannya kita bisa meninggal dalam keadaan beriman dan Islam? Ada yang berani menjamin? Tidak ada yang berani menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia mati dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena kadang-kadang kita aja hari ini ingat, besok lupa sama Allah. Tidak ada yang ingat 24 jam kepada Allah. Pasti ada saat kita alfa, saat lupa. Makanya manusia itu kan tempat salahnya dan lupa. Maka tidak ada yang berani menjamin bahwa dia bisa meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Tidak ada yang bisa menjamin. Maka senantiasalah kita memperbaharui terus keimanan. Nabi mengatakan jaddidu imanakum, selalu perbaharui imanmu. Karena iman tadi naik kadang turun. 2 yang mesti diperbaharui. Yang pertama niat, jaddidu niyatakum. Yang kedua jaddidu imanakum. Niat ini dia bisa berubah. Nih kita di sini awalnya niatnya karena Allah, ya. Tapi karena ada sedikit tiba-tiba berubah niat itu, bukan karena Allah lagi. Nah itu mesti diluruskan lagi, karena niat ini luar biasa, berubahnya bisa dalam sepersekian detik. Begitupun keimanan, ya. Begitupun keimanan. Maka kita jangan bangga kita sudah beriman hari ini. Ya. Iman itu bukan dibangga-banggakan, tapi dipertahankan dan ditingkatkan. Ya. Terus menerus sampai akhir hayat menjemput kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah itu jelas ayatnya. Kita disuruh benar-benar bertakwa sama Allah. Dan jangan kamu meninggal, kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, itu jelas. Itu perintah Allah kepada kita. Maka jangan sampai kita senantiasa dalam kelalaian. Ini penyebab iman itu berkurang karena kelalaian kita. Ya, lalai kita. Apalagi ketika lagi ngobrol sama teman, ya lagi duduk-duduk ngumpul-ngumpul, nah, pasti lupa. Nah pada saat itu malaikat maut cabut gitu. Nah, ya, tidak tahu kita kan. Nah, maka mati itu sesuai dengan kebiasaan dia hidup. Kalau dia kebiasaannya main judi, ya biasanya mati dalam keadaan main judi. Tapi kalau biasaannya dia senantiasa beribadah, ya, baca Quran, sholat, insya Allah matinya dalam keadaan demikian juga. Nah, ya. Jadi lupa dari perbuatan tadi ya, lemahnya iman itu karena lupa ya, perbuatan maksiat dan dosa. Yang ketiga yang menyebabkan iman itu turun ya, dari faktor internal adalah nafsu yang mengajak kepada keburukan. Ya. An-nafsu ammar bisu. Ya. Ya. Inilah nafsu yang ada pada diri manusia ya, dan tercela. Nah nafsu ini ada, dia mengajak kepada keburukan dan kebinasaan ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan ya,
dalam surat Yusuf. Ya, dalam surat Yusuf ayat yang ke 53. Wa ma ubri'un nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi nafsu itu menyuruh kepada kejahatan, ya. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Nah, ini ketika Nabi Yusuf diajak mau berzina sama Zulaiha, ya kan? Nah, dalam berdua dalam kamar, wanitanya cantik. Di situ kalau kita diuji keimanannya, sanggup enggak gitu? Imannya kuat lah. Mak Imron enggak tahu ya. Nah, ini mesti jadi pelajaran buat kita ya. Jadi sekali lagi bahwa iman itu dia nafsu itu dia dia selalu senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya. Itu tadi. Kalau kita berdua saja sama perempuan, tidak sanggup kita berangkat. Perempuannya cantik gitu ya. Jadi nafsu itu senantiasa dia menyeret manusia kepada kemaksiatan. Nah, itu faktor internal yang membuat iman itu lemah. Lalu faktor eksternal yang membuat iman itu lemah. Yang pertama faktor atau dari iblis, ya, dari setan. Ini faktor dari luar ya. Karena setan dia musuh abadi manusia. Yang dia senantiasa membuat manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah yang pekerjaannya, ya, mengajak manusia untuk menuju jalan neraka, untuk menemaninya nanti di akhirat, ya, di neraka. 24 jam dia goda kita itu. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi digodanya kita. Maka setan itu kalau dia tidak mampu main kasar, main halus. Main kasar atau main kasar, diajaknya kita murtad, kita pasti tidak mau, ya. Tapi diajaknya dengan cara yang halus. Bagaimana? Membuat diri kita merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu mainan setan tuh. Itu sifat setan. Ana khairum minhu. Ingat itu, hati-hati. Itu jebakan dari setan. Merasa diri kita lebih baik dari orang lain, kita sudah mewarisi sifat iblis. Kan setan diusir dari surga kan itu kan? Dia mengatakan ana khairum minhu. Ya. Khalaqtani min nar wa huwa min tin. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Tanah dipijak. Itulah yang membuat iblis itu diusir oleh Allah SWT. Ya. Jadi setan itu sekarang dia mainnya halus. Kalau main kasar tak mau dia. Sudah tahu dia. Kalau umat Islam ini diajak main kasar, orang beriman itu diajak main kasar tak mau. Diajak main halus, seolah-olah menurut dia kebenaran, rupanya itu adalah bisikan dari setan. Ya. Maka hati-hati, saudara yang dirahmati Allah SWT. Karena dia senantiasa mengintai kita 24 jam. Ya, kelebihannya adalah dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Senantiasalah berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, faktor eksternal yang membuat iman itu lemah adalah dunia dan fitnahnya. Jadi yang kedua, iman itu lemah adalah karena dunia ini serta dengan berbagai macam fitnahnya.
Jadi dia senantiasa menyibukkan dirinya dengan dunia dan perhiasannya, ya, termasuk sebab yang dapat mengurangi keimanan. Sebab semakin besar semangat manusia memiliki dunia dan keridhaan terhadap dunia, maka semakin memberatkan dirinya berbuat ketaatan dan mencari kebahagiaan akhirat. Jadi kalau orang itu sudah condong kepada dunia, ya, alimin bil amril dunia, ya, jahilin bi amril akhirah. Dia sangat pandai dalam urusan dunia, ya. Dia sangat pandai dalam urusan dunia, ya. Terus setiap hari pikirannya itu hanya duit. Nah, ya, bagaimana duit itu bisa masuk, ya. Dia tidak memikirkan lagi dari mana datangnya, apakah itu halal atau haram. Nah, ini bisa membuat manusia itu lemah, ya, keimanannya, turun keimanannya. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, teman bergaul yang buruk, teman yang buruk dan jahat menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi keimanan, akhlak dan agamanya, ya. Karena itu Nabi telah memperingatkan kepada kita, ya. Apa kata Nabi? Ar-rajulu 'ala dini khalilih, ya. Falyanzur ahadukum may yukhalilu, ya. Seseorang itu berada di atas agama saudaranya, kekasihnya. Maka hendaknya salah seorang kalian melihat dengan siapa dia yang menjadi kekasihnya atau saudaranya, ya. Maka, ya, kita lihat dengan siapa kita berteman, ini penting, ya. Karena teman itu menentukan naik turunnya keimanan kita, ya. Apalagi punya pasangan juga, pasangan hidup, lihat, cari apakah dia sesuai dengan atau membuat keimanan kita naik atau tidak. Nah, ini penting, ya. Ya, maka Nabi membuat kriteria kan untuk mencari pasangan. Cantik, li jamaliha, limaliha, lidiniha, ya, linasabiha. Yang pertama, cari pasangan itu cantik, kemudian keturunan, kemudian hartanya. Nah, kalau tiga ini, ya, ini semua dunianya, untuk dunia, ya. Harta bakal habis, cantik juga bakal habis, ya, terbatas. Keturunan juga demikian. Nah, Nabi tutup dengan lidiniha, dengan agama. Nah, cuma kita hari ini lebih banyak yang pertama nih, li jamaliha, oh cantik dulu. Nah, ya. Milih cantik-cantik, akhirnya tidak nikah. Banyak milih gitu, ya. Padahal cantik itu kan relatif. Cantik menurut antum belum tentu menurut saya. Betul kan? Beda-beda pemandangan orang masalah cantik, ya. Begitupun yang lainnya. Maka yang paling penting itu agama, ya. Maka kata Nabi tadi sudah memperingatkan kepada kita, ya, seorang itu berada di atas agama kekasihnya. Maka hari ini, ya, kita sedih ketika ada seorang beragama Islam nikah dengan agama lain, ya, sedih kita. Maka kita sekali lagi saya ingatkan kepada kita bersama, cari teman yang betul-betul bisa membuat keimanan kita terus naik, ya. Karena saya lagi seseorang itu bergantung, atau bukan bergantung bahasanya itu, ya, berada di atas agama saudaranya, ya. Atau bahasa dalam hadis yang lain itu dikatakan seorang muslim mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya, mir'atu akhi, ya. Nah, itu yang kedua, ya. Jadi faktor eksternal yang kedua, ya, dia senantiasa sibuk dengan urusan dunia. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga agar iman ini dia tetap naik, ya, tidak turun-turun. Nah, ini yang kita cari.
ya kan? Macam mana iman kita itu? Tetap di atas terus, tetap stabil, minimal stabil. Ya. Jangan turun. Kalau iman yang turun itu adalah dia hanya mengerjakan sholat 5 waktu, itu iman yang paling rendah itu. Nah, itu iman yang turun tuh. Ketika hanya mengerjakan sholat 5 waktu, itu iman yang paling rendah. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk senantiasa menjaga iman kita tetap di atas? Yang pertama, jaga wudu. Ya. Jaga wudu. Karena dengan wudu, ya, kita senantiasa menjaga kesucian diri kita. Ya. Maka orang yang berwudu itu kan dia dalam keadaan suci, betul kan? Nah, dalam keadaan bersuci. Ya. Makanya bagi yang santri-santri tetap jaga wudu. Ngantuk wudu. Ya, karena ngantuk itu apalagi dalam menuntut ilmu itu gangguan itu. Nah, kurang tidur Ustaz. Ya. Jadi jaga wudhu kita, karena syaitan akan sulit mengganggu orang-orang yang senantiasa menjaga wudhunya. Yang kedua, agar iman kita tetap di atas, tetap naik, perbanyak sujud. Nah, perbanyak sujud, ya. Sebab posisi sujud itu adalah waktu yang paling dekat dengan Allah dalam keadaan sujud, ya. Maka setan itu ketika ada seseorang dia sujud tilawah, maka setan itu menangis, ya. Menangis, menyesal, kenapa aku tidak sujud. Nah, ya. Ketika seorang sujud tilawah, ya. Baca Quran misalnya kan ketemu dengan sujud tilawah kan, ataupun di hari Jumat sujud sajadah. Nah, itu setan tuh menangis dia. Kenapa? Karena aku dulu telah membangkang perintah Allah, menyesal ya. Tapi kalau tidak ada sujud, nah ketawa dia. Nah, ini ngikut aku nih katanya. Dulu tidak mau sujud, kawan katanya. Ya. Jadi perbanyak sujud, ikhwah. Bukan hanya di sholat 5 waktu saja. Ya, bukan hanya dalam sholat saja. Ketika dapat kenikmatan, dapat rezeki yang begitu luar biasa buat kita, sujud juga, sujud syukur, ya kan? Jangan lupa. Nah, misalnya kita udah lama tidak punya keturunan, akhirnya Allah kasih, sujud syukur. Itu bukti bahwa kita itu mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita itu terus menjaga keimanan kita. Ya. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, kita tetap jaga keimanan itu. Ya. Maka posisi sujud merupakan waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah. Apalagi sujud dalam sholat, sujud terakhir, ya. Sujud terakhir itu ada doa yang diajarkan Nabi kepada kita, ya, ada 3 doa yang diajarkan sujud terakhir di setiap sholat kita. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan qoblal maut, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Itu di sujud terakhir. Maka sujud terakhir itu agak lamakan sedikit. Nah, ya. Setelah subhan rabbiyal a'la, ya, lanjutkan itu. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Ya, perbanyak doa di sujud terakhir itu. Karena Allah malu, ya, ketika hambaku bersujud dan dia tidak mengabulkan doa dari hambaku itu, apalagi doa angkat tangan. Yang ketiga, cara menjaga iman supaya tetap naik adalah, ya, maka mulailah dengan memperbaiki sholat. Perbaiki sholat, bukan sholatnya ditambah ini apanya, rakaatnya, bukan. Ya, kadang-kadang salah pemaham gitu. Perbaiki sholat apa Ustaz? Yang 4 jadi 5. Bukan seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Perbaiki itu maksudnya adalah yang pertama tumakninahnya diperbaiki, ya, tumakninah. Kadang-kadang orang pengen cepat sudah sholat ekspres namanya. Nah, bukan kereta api yang kilat, ya, sholat juga kilat. Karena kawannya sudah manggil kan, cepatnya.
Main futsal. Oh, sudah, cepat niat. Perbaiki sholat. Kenapa? Karena sholat ini begitu penting. Amal pertama yang nanti ditanya Allah. Kalau sholatnya sudah baik, sholatnya sudah bagus, maka amal-amal yang lain itu akan mengikuti. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, ya sholatnya seminggu sekali, Jumatan baik, atau setahun sekali, Lebaran baik, dia rajin bantu orang, rajin sedekah, dan ditengok sama Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan, siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka Allah hapuskan amal-amalnya yang sebelumnya. Sholat asar. Maka sholat asar itu sholat yang memang sering dilalaikan. Kenapa? Alasannya tanggung. Ya kan, apalagi jam kerja kan, nantilah tanggung. Tanggung. Akhirnya ditinggalkan sholat itu. Dalam Quran disebutkan sholat wusta. Ada disebutkan Al-Quran. Ya. Jadi perbaiki sholat. Karena sholat ini ibadah istimewa, ibadah yang begitu luar biasa. Kalau perintah lain, misalnya perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, itu semuanya turun lewat Jibril, turun ayat, ya kan? Turun ayat. Tapi ketika perintah sholat, Rasulullah langsung dijemput lewat Jibril juga. Tapi Jibril tidak sampai ke atas, ya, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya, sampai ke Sidratul Muntaha, ya, Rasulullah menerima perintah sholat, ya. Perintah sholat itu langsung Rasulullah dipanggil, saking pentingnya sholat itu. Itulah kalau bahasanya itu, ya. Cuma hari ini banyak di luar sana saudara kita masih menganggap remeh sholat ini, ya, masih menganggap tidak penting dengan sholat, ya. Maka ada sebuah nasihat buat kita, perbaiki sholatmu, ya. Insya Allah Allah perbaiki kehidupanmu. Nah, ya. Maka perbaiki sholat kita, ya. Baik dari segi tumakninanya, kemudian dari segi waktunya juga. Nah, kadang-kadang kita ini menunda-nunda. Azan sudah bunyi di masjid, nantilah, tanggung. Apalagi misalnya lagi main bola, nonton bola, wah nantilah, bola dulu nih. Atau lagi ngobrol sama teman, nanti dulu, ya. Kata Allah, fawailul lil musalli, celaka orang yang sholat. Orang sholat celaka, bayangin. Apalagi tidak sholat, itulah istilahnya kan. Celakalah orang yang sholat, apalagi orang tidak sholat. Allazina hum an sholatihim, mereka yang menunda-nunda atau melalaikan sholatnya. Nah, orang yang melalaikan saja dibilang celaka, apalagi yang meninggalkan dengan sengaja. Di watal iman rahmati Allah, kalau ingin iman itu senantiasa semakin baik, ya, yuk sama-sama perbaiki sholat kita, ya, perbaiki segala macam yang berkaitan dengan sholat kita, ya. Yang keempat, ya, agar iman kita itu senantiasa di atas, ya, memperbanyak zikir la ilaha illallah, ya, zikir la ilaha illallah, ya, dalam rutinitas pekerjaan kita. Nah, kadang-kadang kan kita bekerja sebagai apapun, ya, yang bekerja halal, ya. Nah, kadang-kadang lisan kita ini lupa untuk berzikir, ya. Ada seorang ulama di Timur Tengah, ya. Beliau seorang pengadon gandum. Jadi dia setiap hari itu, setiap adonnya itu dia selalu berzikir mulutnya, la ilaha illallah, la ilaha. Itu terus sampai adonnya itu jadi.
Makanya kalau kita ada waktu senggang, waktu luang, jangan lupa basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Ya. Man kana akhirahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, dia masuk surga. Nantilah Ustaz pas mau sakaratul maut baru ucap la ilaha illallah. Mau enak nian kalau bisa ya. Itu butuh pembiasaan. Butuh pembiasaan, bukan sekonyong-konyong langsung itu, enggak. Sama tadi dalam kubur misalnya. Kan pertanyaan dalam kubur kan siapa Tuhanmu? Nanti jawab Allah. Kan udah bisa kan? Sekarang bisa. Nanti jawab itu bukan mulut, amal. Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Tanya seperti itu. Jawab sekarang memang bisa sekarang. Nanti yang dilihat itu bukan mulut kita yang bicara itu, tapi amal. Maka kan yang di dalam hadis dikatakan bahwa ketika seorang itu meninggal dunia, ada 3 yang mengikutinya, 2 akan kembali. Ya. Yang mengikutinya 3 itu, yang 2 kembali itu apa? Yang kembali itu pertama harben, harta benda. Nah itu balik, punya rumah, punya mobil, Ferrari, itu cuma sampai batas pintu kuburan tuh lah, udah tuh balik ke rumah. Dia punya harta banyak, tadi dibawa mati. Yang kedua anis, anak dan istri, singkatannya. Balik anak dan istri itu. Seorang istri yang mengatakan sehidup semati, seorang suami yang mengatakan sehidup semati, bohong. Tidak mau menemani dalam kubur tuh, dah. Nangis berurai air mata. Habis itu dia ketawa. Seorang suami, istrinya meninggal, nangis di situ. Besok harinya dia cari jando, mana jando, calon istri berikutnya. Iya kan? Belum kering kuburan istrinya, dia besok lah nikah lagi. Nah, itu seorang laki-laki. Insya Allah di sini tidak ya, tidak salah lagi. Di sini kayaknya suami setia di sini. Setiap tikungan ada. Ya. Nah, yang ketiga yang akan mengikutinya dan dia tetap berada di dalam kuburnya adalah amsol, amal soleh. Nah, itu tadi amal yang kita lakukan selama hidup di dunia, itulah yang akan menemani kita dalam kubur. Nah, itulah 4 hal yang bisa meningkatkan iman. Lanjut yang kelima. Yang kelima adalah bagaimana supaya iman kita tetap di atas, tetap stabil, tetap terjaga. Perbanyak membaca sirah-sirah kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Hari ini minat baca di Indonesia nih, apalagi di Jambi khususnya, jauh nih itu minat bacanya. Kalau di Jakarta itu kan ada Islamic Book Fair, ya tak? Tiap tahun kan, biasanya di Senayan Indoor Jakarta itu. Saya berapa kali pergi ke sana, itu ramai yang beli buku. Kami dulu beli buku, saya 2005 waktu itu di Jakarta, ramai beli. Dan juga pernah ada di Jambi, waktu itu di museum. Saya datang, nengok dikit nih yang datang. Artinya minat baca di Jambi ini memang jauh gitu. Kita itu kadang-kadang cuma baca judulnya baik. Udah baca judul, akhirnya menarik kesimpulan sendiri. Ya kan? Kadang-kadang seperti itu kita. Oh, judulnya seperti ini. Oh, kita baca tanpa baca isi dalamnya, kita sudah narik kesimpulan. Misalnya sekarang ini macam-macam berita kan. Kita sudah mengambil kesimpulan sendiri tanpa baca isi dalam dari berita itu. Nah, ini tidak boleh. Maka minat baca kita terhadap sejarah kehidupan Rasulullah itu mesti ditingkatkan, supaya kita tahu bagaimana perjuangan, ya, bagaimana para sahabat Rasulullah, ya, dan orang-orang saleh dahulu mereka mempertahankan keimanannya.
mereka menjaga keimanannya. Supaya apa? Supaya bisa kita tiru. Kalau tiru mungkin agak susah lah, minimal mendekati lah. Kalau sama tidak akan bisa, tidak akan sama, tidak akan sama. Kenapa? Karena zamannya berbeda, zamannya berbeda, tantangannya juga berbeda, macam-macam, tentu berbeda. Kita tidak disuruh hari ini untuk berperang, berjihad sana, tidak, ya kan? Belum, ya tak? Tidak tahu ke depan, ya. Tidak. Kita, keimanan kita pun mungkin masih jauh dengan saudara kita di Palestina sana, jauh. Apa buktinya? Di Palestina itu, di Gaza khususnya, di terowongan mereka buat terowongan itu, sambil gali terowongan itu mereka baca Quran terus. Bayangin, bergantian dalam keadaan gelap di bawah itu, Quran tidak pernah lepas. Setiap bulannya di Gaza itu menelurkan atau melahirkan ratusan penghafal Quran. Itu anak-anak kecil, umur 5 tahun, 7 tahun. Makanya ketika Israel menyerang itu banyak diserangnya anak-anak yang meninggal. Anak-anak di sana keimanannya udah kuat. Keimanan di sana luar biasa anak-anaknya. Ya, sudah berani melawan. Kalau anak kita di sini, anak-anak kecil, umur TK, diajari mainan, perosotan. Kita dibuaikan dengan permainan anak kita, bukan diajarkan tentang keimanan. Nah, ya. Itu bedanya di sana. Jelas beda jauh. Maka ya, kita yuk sama-sama kembali membuka kisah-kisah, membaca perjalanan sirah Rasulullah dan para sahabatnya, agar iman kita tetap bisa stabil, agar kita bisa tahu bagaimana perjuangan orang-orang soleh terdahulu. Yang keenam, agar iman kita tetap naik, bersihkan hati dari segala macam kotoran. Allahumma tahhir qulubana. Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya, ya. Kenapa Allah bilang hati? Ya, karena tadi hati ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nih kita nih rambut sama hitam semua. Hati kita masing-masing tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Maka jangan sampai hati kita menjadi kotor, menjadi berpenyakit. Apa penyakit hati? Macam-macam banyak. Mungkin kita pernah melakukan itu. Riya, ujub, takabur, sombong, merasa diri paling hebat, ya, merasa diri paling benar, ya. Itu semua penyakit hati, ya. Penyakit itu ibaratnya ada kertas putih dan ada satu penyakit, dia menjadi hitam hati itu. Semakin hari kalau dia tidak obati akan semakin besar kehitam itu, hitam. Akhirnya hati itu menjadi tertutup, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ya. Allah tutup hati-hati mereka, ya. Kenapa? Karena ada penyakit, ya. Orang kafir itu ditutup mati hatinya oleh Allah, ditutup, ya. Maka kafir itu artinya tertutup, ya. Yang tertutupi dari apa? Dari kebenaran, dari jalan Allah. Ada 3 nanti yang akan ditutup oleh Allah, ya. Fi qulubi, telinga, sam'a, wal absar, penglihatan, kemudian hati. 3 ini yang ditutup Allah. Inna sam'a wal absar wal fuad, ya, hati. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya, karena 3 itu semuanya bermulai dari hati. Mata melihat, hati yang menilai. Maka bersihkan itu semua, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hati, membersihkan hatinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori hatinya.
Selanjutnya yang ketujuh, agar iman kita tetap naik, ya, jaga makanan dan minuman kita dari hal-hal yang haram. Nah, hati-hati. Ya. Sahabat berdoa kepada Rasulullah, dia mengangkat tangan, ya Allah kabulkanlah doaku. Rasulullah lihat, ya, bagaimana mungkin Allah kabulkan doamu, kata Rasulullah, sementara makan dan minummu dan pakaianmu kau dapatkan dari hal-hal yang haram. Ya. Bagaimana mungkin iman akan naik sementara dia mencari kehidupan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Tidak bisa. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan kebaikan dengan keburukan. Ibarat air dengan minyak, dia tak mungkin bisa disatukan. Pasti ada pembatasnya, ya. Pasti ada perbedaannya, tak mungkin sama. Maka agar iman kita tetap di atas, tetap terjaga, jaga itu makanan dan minuman dari hal-hal yang diharamkan. Yang selanjutnya adalah dekati ulama, ya, yang kedelapan, ya, dekati ulama supaya kedekatan dengan Allah terus terjaga. Nah, ini dekati guru-guru kita, bukan dekati saja ya. Nah, minta doa, minta bimbingan, bukan dekati ngajak berfoto, bukan. Kadang-kadang cuma itu aja, Ustaz, bang foto, Ustaz, ayo foto. Cuma itu saja kadang-kadang. Padahal minta bimbingan, harusnya minta doakan. Ulama-ulama yang lurus, karena ulama ini adalah warasatul anbiya, dia pewaris para nabi, ya. Maka perkataan ulama itu dagingnya itu beracun. Kalau ada yang coba mengkriminalisasi bahasanya itu, ya, tunggu saja, ya, kehancuran bagi orang-orang yang mengkriminalisasi ulama, ya, ulama yang tegak lurus di jalan kebenaran. Ya, hari ini banyak ulama diam, banyak ulama tidak bersuara melihat kemungkaran-kemungkaran. Ya. Bisa jadi azab atau berbagai musibah itu adalah karena diamnya orang-orang soleh melihat kemungkaran. Dia tahu itu sebuah kemungkaran, tapi dia diamkan. Ya. Nah, itu mungkin adalah ada juga bagiannya, ya, bagian dari bentuk musibah dari Allah SWT kepada negeri kita saat ini barangkali. Karena nanti musibah itu datang, dia tidak melihat mau orang soleh, mau orang jadi ibadah, mau orang yang suka berbuat maksiat, semuanya akan kena. Dulu 2004 tsunami di Aceh, berapa banyak orang-orang soleh itu meninggal di sana. Ya. Berapa banyak orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa ketaatannya kepada Allah meninggal, ulama. Kena juga. Karena azab Allah itu atau musibah itu dia tidak memandang, wah ini orang soleh, orang apa, enggak. Kalau kata Allah kena, ya kena semua. Maka ketika kita melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati wa bil lisani, fa illam yastati wa bi qalbihi, wa dzalika al-afdal iman. Kalau lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Tidak mampu dengan tangan itu artinya kekuasaan, ya, kita kan hari ini tidak bisa punya kuasa. Yang punya kuasa itu apa? Wali kota, gubernur. Tanda tangannya itu, itu kuasa itu. Bikin surat, tanda tangan, menutup tempat prostitusi, ya, saya tutup. Kalau kita tangan kita tidak bisa. Kemudian tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan ucapan. Dengan ucapan kadang-kadang kita takut kena gebuk. Ada orang mau mabuk, lagi preman mengumpul. Wah, haram itu tidak boleh. Habis gitu digebuk. Tidak berani gitu, ya kan? Tidak berani, takut.
masih ada takut, masih tidak berani, ya, tidak berani. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau kamu tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Ya, hati itu bagaimana? Maksudnya dengan hati, kita membenci perbuatan orang itu, tidak suka. Ya Allah, aku tidak suka dengan perbuatan itu. Ya, benci betul perbuatan. Itu namanya dengan menolak dengan hati. Ya. Wazalika at'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau kita menolak dengan hati, berarti iman kita masih lemah. Oh ya. Ya, berarti iman kita masih lemah. Ya. Iman kita masih lemah. Maka solusinya adalah terus dekati ulama-ulama yang lurus. Ya, masih banyak ulama-ulama lurus hari ini. Yang terakhir, yang selanjutnya yang ke-9, ya, ini sampai 11 nih ya. Yang 9 adalah berkawan dengan orang-orang soleh yang senantiasa gemar menjaga amal mereka. Jadi iman kita tak naik, ya, cari kawan yang soleh. Tadi sudah sampaikan. Yang 10 adalah mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Mohon pertolongan kepada Allah dengan doa, perbanyak doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini zikir-zikir yang sering dibaca di sholat berjamaah. Ya. Kalau sendirian, Allahumma a'inni. Kalau berjamaah, Allahumma a'inna. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini didawamkan terus, ya, dirutinkan dibaca setelah sholat, agar Allah senantiasa menguatkan keimanan kita, kesyukuran kita kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah proporsional dalam beramal. Apa maksudnya proporsional itu? Nah, sesuai pada tempatnya. Ya. Jangan berlebih-lebihan, ghulu kalau bahasanya. Jangan berlebih-lebihan. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya. Beribadah itu sesuai kemampuan, jangan dipaksakan. Tidak boleh dipaksa. Ya. Satu ketika ada sahabat datang, ya Rasulullah, saya ingin puasa selamanya, tidak makan, tidak minum. Marah Nabi, badanmu punya hak untuk istirahat. Ya Rasulullah, saya tidak akan menikah, saya membujang selama-lamanya. Ada sahabat Nabi bertanya demikian, boleh tidak? Tidak boleh. Karena kita bukan malaikat. Karena kita bukan, agama kita bukan rahib yang tidak menikah, bukan pendeta yang tidak menikah. Karena kita hidup berpasang-pasangan, ya. Kau tak akan sanggup, tidak bisa. Karena dia pengen taat kepada Allah tadi, dia tidak proporsional, artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya atau berlebih-lebihan. Ya. Rasulullah tak suka. Maka Allah SWT, ya, dalam hadis Qudsi mengatakan bahwa Allah menyukai amal seorang hamba itu adalah wa inqalla. Artinya menyukai amal seorang hamba itu walaupun dia sedikit tapi continue terus menerus, itu yang Allah sukai. Ahabu a'mal, ya. Allah menyukai amal seorang hamba itu dilakukan dengan sedikit demi sedikit tapi continue, ya. Itu yang Allah sukai, ya. Jadi sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan sampai ini hari ini tahajud, berapa, 11 rakaat tahajud, sebulan kemudian tidak tahajud lagi. Nah, ini tidak baik, ya. Ustaz, kami 2 rakaat tahajudnya tidak apa-apa, tapi rutin tiap hari. Ustaz, kami sedekah 5.000 setiap hari, bagus. Kami sedekah 1 juta Ustaz, tapi 5 tahun kemudian, sampai 5 tahun tidak sedekah-sedekah lagi. 5 juta ini untuk 5 tahun, tidak bagus. Cuma sekali, tidak. Allah tak inginkan seperti itu. Sesuai kemampuan, sesuai dengan kadarnya.
ya profesional. Jadi ibadah itu jangan sampai membuat kita tidak nyaman, terbebani, ya, membuat kita jadi susah. Allah tidak menginginkan kesusahan buat hambanya dalam beribadah. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas itu ayat. Maka Nabi mengatakan yassiru wala tu'assir. Mudahkan, jangan persulit. Basyiru wala tunaffir. Beri kabar gembira, jangan dia buat orang itu lari. Nah, itu agama itu. Ya. Ibadah itu seperti itu. Jangan kita kasih orang baru belajar agama Islam kita ajari sholat tahajud 5 waktu ya belum. Sholat duha 5 waktu dulu ajari yang wajib dulu. Nah, dia baru belajar agama misalnya kan. Baru belajar untuk ajari yang mudah-mudah dulu. Supaya apa? Supaya dia senang. Ya, kenapa? Karena agama itu menyenangkan, agama Islam. Ya, dia syamil mutakamil, dia sempurna menyempurnakan. Ya. Nah, inilah saudara rahmat Allah SWT, materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, ya, memberikan memberikan ridho kepada kita. Setiap amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan senantiasa menguatkan keimanan kita kepada Allah SWT, dan kita semua dikumpulkan kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.